Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini ketemu lagi sama kami, Yuniawan Selo Aji Course. Nah, untuk kalian yang baru singgah di channel ini, boleh banget untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang kimia hijau. Udah kelihatan banget dari template-nya ya, hijau-hijau gitu. Ada birunya juga sih. Ini pasti tentang sesuatu yang ramah lingkungan, yaitu tentang kimia hijau. Nah, apa sih Kak kimia hijau itu? Jadi, kimia hijau itu bisa didefinisikan sebagai suatu upaya untuk merancang atau mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Jadi dalam proses kimia itu kita bakal banyak ngeluarin limbah, banyak berkecimpung dengan zat berbahaya. Tapi dengan hijau ini kita itu akan mengarahkan segala kegiatan tersebut lebih ke ramah lingkungan ya, teman-teman. Nah, di sini ada 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama yaitu pencegahan limbah. Rancang proses untuk meminimalkan limbah setiap saat. Jadi setiap proses yang dilakukan itu kita harus memikirkan gimana limbahnya itu nggak banyak gitu. Nah, yang kedua ada manajemen atom yang baik. Jadi kita menggunakan atom ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Yang ketiga ada proses sintesis kimia yang lebih aman. Nah, desain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Kita harus mendesain reaksi kimia sama rute sintesisnya itu agar aman, tidak berbahaya, teman-teman. Nah, yang nomor 4 yaitu rancang bahan kimia yang lebih aman, yaitu dengan mengurangi kadar racun secara langsung dalam rancangan molekul. Yang nomor 5 yaitu rancang proses yang efisien energi. Pilih proses kimia yang paling sedikit membutuhkan energi ya, teman-teman. Nah, yang nomor 6, kurangi produk turunan yang tidak perlu. Hindari produk turunan untuk mengurangi tahap reaksi, bahan yang dibutuhkan, dan limbah yang dihasilkan. Nah, yang nomor 7, ada prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Dengan mempelajari kemungkinan resiko dan lakukan tindakan yang diperlukan dari awal. Nah, di kimia juga itu ada K3 teman-teman yang harus kita pelajari agar berkurangnya kecelakaan kerja. Nah, yang nomor 8, pencegahan polusi secara real time dengan memonitor reaksi kimia secara real time. Kemudian ada yang nomor 9 itu desain produk yang mudah. Desainlah bahan kimia yang mudah terurai dan dibuang. Nah, nomor 10 ini ada gunakan katalis. Jadi katalis di kimia itu sebagai ini ya, teman-teman, mempercepat reaksi. Jadi reaksi itu biar enggak lambat-lambat kecepatan reaksinya itu digunakan katalis. Nah, gunakan katalis dibanding reaksi stoikiometri biasa. Karena kalau yang biasa itu biasanya lama, teman-teman. Nah, yang nomor 11 ini gunakan bahan baku yang terbarukan. Jangan sampai kita itu menggunakan bahan baku tuh yang tidak terbarukan. Habis dong lama-lama kalau digunain, ya kan? Alih-alih bahan lain yang serupa yang berasal dari minyak bumi. Jadi, apa ya benda lain selain minyak bumi yang bisa kita gunakan untuk mengganti minyak bumi ini? Nah, yang nomor 12 ada penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Kita harus memilih bahan pelarut yang aman pada setiap tahap. Nah, itu tadi 12 prinsip kimia hijau. Nah, adanya kimia hijau ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya gerakan kimia hijau, beberapa industri telah melakukan upaya menerapkan prinsip kimia hijau. Berikut beberapa contoh penerapannya. Beberapa contoh ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya penerapan kimia hijau itu ada banyak banget yang ada di kehidupan sehari-hari. Tapi kali ini aku cuma nyebutin 5. Yaitu yang pertama, pada proses pembuatan kertas putih, dulu itu menggunakan soda kaustik atau NaOH dan natrium sulfida sebagai pemutih sehingga menghasilkan limbah berbahaya. Nah, saat ini proses pemutihan kertas menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2 dan katalis untuk mengoksidasi yang tidak berbahaya dan lebih efisien. Kemudian contoh yang kedua yaitu mengganti penggunaan busa atau foam pada pemadam kebakaran menjadi pyrokol. Contoh yang ketiga yaitu proses penjernihan air secara konvensional menggunakan alum atau tawas yang meninggalkan kadar ion beracun yang dapat memicu penyakit Alzheimer. Jadi dulu itu pakainya konvensional ya, pakai tawas. Itu
bisa meninggalkan kadar ion yang beracun yang bisa memicu penyakit Alzheimer. Tapi sekarang dikembangkan bubuk yang terbuat dari biji buah asam yang lebih ramah lingkungan. Kemudian nomor 4, contohnya yaitu meninggikan pemakaian sel surya agar penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi gas rumah kaca. Kemudian ada banyak proses produksi obat-obatan yang beralih menggunakan enzim sebagai katalis dari semula menggunakan logam sebagai katalis. Jadi dulu itu menggunakan logam sebagai katalis, teman-teman. Kalau sekarang itu banyak pakai enzim sebagai katalis. Jadi lebih ramah lingkungan. Jadi sementara cukup ya teman-teman untuk pembahasan kimia hijau pada video kali ini. Kita bakal ketemu di lain waktu membahas tentang pemanasan global dan ozon. Nah, bagi kalian, aku minta subscribe-nya, dan kalau ada pertanyaan boleh banget drop di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.